Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairiyah dari jurusan Teknologi Informasi Prodi Teknik Komputer dengan NIM 2501081011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses normalisasi data, mulai dari UNF atau 0NF sampai ke 5NF. Nah, tujuan dari normalisasi ini adalah supaya data tidak berulang-ulang, lebih mudah dikelola dan tidak menimbulkan kesalahan saat diolah di database. Nah, contoh yang saya gunakan ini adalah data pendaftaran siswa dan mata pelajaran. Kita lihat dari UNF, Unnormalized Normal Form, atau yang disebut dengan 0NF. Pada tabel ini, datanya belum dinormalisasi sama sekali. Struktur tabelnya masih campur aduk. Contohnya, dalam satu baris data siswa, mata pelajaran berisi lebih dari satu nilai, misalnya matematika dan IPA. Kolom guru juga berisi lebih dari satu nama seperti Pak Dudi dan Pak Anto. Masalah dari tabel ini adalah satu kolom berisi data ganda. Sulit untuk melakukan pencarian. Kalau satu guru diganti namanya, harus diubah di banyak tempat. Tidak sesuai dengan aturan database relasional. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari tabel 0NF ini belum layak digunakan di dalam database. Selanjutnya adalah 1NF atau First Normal Form. Di tahap ini, aturan utamanya adalah setiap kolom hanya berisi satu nilai. Tidak boleh ada data yang digabung dengan koma. Nah, perubahan di tabel ini adalah mata pelajaran yang sebelumnya digabung, sekarang dipisah menjadi baris tersendiri. Begitu juga dengan guru, sudah tidak digabung lagi. Contohnya, siswa Andi yang awalnya punya 2 mata pelajaran, datanya jadi 2 baris. Setiap baris hanya berisi 1 mata pelajaran dan 1 guru. Nah, hasil dari tabel ini adalah data menjadi lebih rapi, tidak ada lagi data yang ganda dalam satu kolom, tapi masih ada pengulangan nama siswa dan guru. Selanjutnya adalah tabel 2NF, Second Normal Form. Syarat di 2NF ini adalah tabel ini sudah menjadi 1NF. Setiap kolom non-primary key harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Nah, di tahap ini, tabel mulai dipisah berdasarkan fungsinya. Biasanya dibagi menjadi beberapa tabel seperti tabel siswa, tabel mata pelajaran, dan tabel KRS. Nah, di tabel siswa berisi NIS dan nama siswa. Di tabel mata pelajaran berisi kode mapel, nama mapel, dan guru. Sedangkan di tabel KRS berisi NIS dan kode mapel. Dengan pemisahan ini, data siswa tidak berulang-ulang, data menjadi pelajaran yang tidak berulang, lebih hemat penyimpanan dan lebih mudah saat terjadi pengupdatean data. Selanjutnya 3NF, Third Normal Form. Nah, syarat di 3NF ini adalah tabel sebelumnya itu sudah memenuhi di 2NF. Tidak ada ketergantungan transitif. Artinya, data yang tidak bergantung langsung pada primary key dipisahkan ke tabel lain. Contohnya, data guru tidak bergabung lagi di data mata pelajaran.
struktur akhirnya biasanya tabel guru dengan atribut kode guru dan nama guru, sedangkan tabel mapel dengan atribut kode mapel, nama mapel, dan kode guru. Nah, keuntungan di 3NF ini adalah struktur database-nya menjadi lebih rapi. Data berulang dan tidak ada data berulang. Di 3NF ini juga mudah dikembangkan dan risiko kesalahan data jauh lebih kecil. Selanjutnya adalah tabel BCNF. Di tabel BCNF ini ada 3 atribut, yaitu guru, mapel, dan ruang. Dengan contoh datanya adalah Pak Dudi mengajar matematika di ruang 1. Pak Anton mengajar IPA di ruang 2. Sekilas tabel ini kita lihat seperti tabel normal, tapi kalau kita perhatiin lebih dalam, sebenarnya tabel ini tuh masih melanggar BCNF. Kenapa? Karena di sini guru dengan mapel dengan ruang, artinya satu guru hanya mengajar satu mapel. Satu mapel hanya menggunakan satu ruang. Masalahnya, mapel itu bukan primary key, tetapi dia bisa menentukan atribut lain yaitu ruang. Padahal dalam BCNF, setiap penentu determinan harus berupa candidate key. Karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka tabel tersebut belum memenuhi BCNF. Nah, jika tabel ini tidak dinormalisasi, jika nantinya ruang matematika berubah, kita harus mengubah di banyak baris. Bisa terjadi inkonsistensi data dan terjadinya update anomali. Nah, karena itu tabel ini perlu kita perbaiki. Dan ini adalah tabel perbaikan BCNF. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perbaikan BCNF. Tabel pertama yang dihasilkan adalah guru, mapel, dengan isinya Pak Dudi mengajar matematika, Pak Anton mengajar IPA. Nah, tabel ini menjelaskan hubungan guru dengan mata pelajaran. Di sini sudah jelas dan tidak ada ketergantungan yang bermasalah. Selanjutnya adalah tabel mapel dan ruang. Dengan atribut mapel dan ruang. Yang berisi matematika di ruang 1, sedangkan IPA di ruang 2. Nah, tabel ini menjelaskan bahwa setiap mapel memiliki ruang masing-masing. Nah, tabel di atas itu sudah memenuhi BCNF. Kenapa? Karena setelah dipecah menjadi 2 tabel, semua determinan adalah key. Tidak ada atribut non-key yang bergantung pada non-key lain. Tidak ada redundansi data, tidak ada anomali, insert, update, maupun delete. Atau dengan kata lain, struktur tabel sudah memenuhi aturan BCNF. Nah, jadi, tabel ini awalnya terlihat sederhana, tetapi tabel ini sebenarnya melanggar BCNF. Nah, setelah dipecah menjadi tabel guru dengan mapel dan mapel dengan ruang, struktur datanya itu menjadi lebih rapi. Selanjutnya adalah tabel 4NF for normal form. Dari tabel ini, di tabel ini terdapat 3 atribut, yaitu NIS, mapel, dan School. Contoh datanya itu adalah NIS 001 mengambil mata pelajaran matematika dan ikut School pramuka. NIS 002 mengambil mapel IPA dan ikut School futsal. Masalah di sini adalah mapel dan School tidak saling bergantung, tapi keduanya sama-sama bergantung kepada NIS. Artinya, siswa bisa punya lebih dari satu mapel. Siswa juga bisa punya lebih dari satu School.
Ini yang disebut dengan multivariate dependency, yaitu NIST dengan mapel, NIST dengan excol. Nah, karena dua data ini digabung dalam satu tabel, maka tabel tersebut melanggar aturan 4NF. Dampak jika tabel ini tidak dinormalisasi, data akan berulang-ulang. Jika siswa menambah excol baru, data akan ikut terulang. Nah, untuk perbaikan di 4NF ini adalah tabel siswa dengan mapel, yaitu dengan atribut NIST mapel. Contoh datanya itu adalah NIST 001 mengambil mata pelajaran matematika dan NIST 001 mengambil mata pelajaran IPA. Tabel ini khusus menyimpan data siswa dan mata pelajaran yang diambil tanpa mencampur data ekskul. Tabel kedua adalah tabel siswa dengan ekskul dengan atribut NIST dan ekskul. Contoh datanya adalah NIST 001 mengambil ekskul pramuka, NIST 002 mengambil ekskul futsal. Tabel ini hanya menyimpan data siswa dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah tabel 5NF, yang merupakan bentuk normal paling tinggi dalam normalisasi di database. 5NF ini biasanya dipakai kalau relasi data sudah sangat kompleks dan tujuannya untuk menghilangkan join dependensi yang tidak perlu. Nah, di 5NF ini, tabel harus dipecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi ketergantungan join. Data hanya bisa digabung kembali menggunakan natural join. Tidak ada redundansi sama sekali. Biasanya, kasus 5NF melibatkan 3 atau lebih entitas yang saling berhubungan. Contohnya pada tabel ini adalah siswa, mapel, dan semester. Jika ketiga data ini disimpan dalam satu tabel, maka akan terjadi pengulangan data dan struktur tabel jadi tidak efisien. Nah, karena itu, tabel harus dipecah menjadi beberapa tabel kecil. Tabel siswa dengan mapel. Tabel pertama adalah tabel siswa dengan mapel. Atributnya adalah NIST dan kode mapel. Tabel ini hanya menyimpan informasi siswa ini mengambil mapel apa. Contohnya, NIST tertentu mengambil kode mapel tertentu. Tidak ada informasi semester di tabel ini, sehingga tabel fokus pada satu hubungan saja. Nah, tabel mapel dengan semester. Nah, tabel kedua adalah tabel mapel dan semester dengan atribut kode mapel dan semester. Nah, tabel ini menjelaskan mapel ini diajarkan di semester berapa. Sekarang informasi semester tidak tercampur dengan data siswa. Selanjutnya adalah tabel siswa dengan semester. Tabel ketiga adalah tabel siswa dengan semester, dengan atribut NIST dan semester. Nah, tabel ini tuh berisi informasi siswa ini aktif di semester berapa. Nah, dari ketiga tabel ini, itu sudah berada di 5NF. Setelah tabel ini dipecah menjadi 3, tidak ada ketergantungan join yang tersisa. Tidak ada data yang berulang, dan data bisa digabung kembali jika dibutuhkan tanpa kehilangan informasi. Artinya, struktur database ini sudah memenuhi 5 normal form atau 5NF.